Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah di Rabu pekan keempat kita akan membahas belajar bersama-sama tentang fikih berhias dan berpakaian. Ya, fikih berhias dan berpakaian artinya kita belajar tentang apa yang diperintahkan di dalam agama kita, wabil khusus kepada para wanita muslimah. Jadi kita insyaallah akan belajar lebih kepada kita ini sebagai muslimah ini harus seperti apa dalam berhias, harus seperti apa dalam berpakaian. Baik, wahai saudariku yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya pakaian yang kita pakai, wajah yang Allah telah berikan kepada kita, tubuh yang Allah telah amanahkan kepada kita, itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah berikan kepada kita tubuh yang baik, ya tidak ada kekurangan, kemudian Allah berikan kepada kita pakaian, maka ketahuilah bahwa itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jadi kaidah ini tuh harus benar-benar kita ingat-ingat bersama gitu loh. Sehingga kalau kita sudah menjadikan bahwa tubuh yang Allah berikan kepada kita, pakaian yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, maka kita sebagai seorang muslimah semaksimal mungkin menjadikan apa yang kita perbuat tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya gitu loh. Karena kadang seorang wanita ini belum sadar bahwa tubuh yang Allah berikan itu adalah amanah dari Allah. Kalau belum sadar, maka biasanya para wanita itu dia tidak lagi takut untuk menjual tubuhnya. Ya, tidak ada lagi rasa malu di dalam dirinya, membiarkan tubuhnya berlegak-legok, berhias tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah menjadikan tubuh yang Allah telah berikan kepada kita, menjadikan pakaian yang Allah telah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini teman-teman, subhanallah, godaan sosial media wabil khusus ya untuk para wanita muslimah itu sangat-sangat berat. Banyak kan sekarang demi mengejar follower netizen ya, itu kan akhirnya banyak wanita-wanita muslimah yang sudah tidak lagi malu-malu untuk berhias gitu ya, berhias memakai baju. Yang zaman sekarang lagi ngetren itu apa ibu-ibu? Maaf ya, pakai baju atasnya berjilbab tapi pusarnya kelihatan. Terus pakai celana yang gombrong, apa namanya gombrong? Kayak zaman dulu kita itu loh, canak kulot. Kan canak kulot ya zaman kita dulu. Cuman bedanya kalau zaman kita dulu pakai celana kulot bajunya sopan gitu loh. Zaman sekarang nih hanya ada dua nih kemungkinannya. Pakai celana kulot, anak-anak muslimah, gadis-gadis itu bajunya dimasukkan, ya kan? Atau tidak dimasukkan tapi nun sewu, pusarnya kelihatan. Pernah nggak lihat pemandangan seperti itu? Saya pernah lihat di Yogyakarta. Ya. Jadi padahal pakai jilbab, subhanallah. Jadi subhanallah, kita ketika melihat hal demikian ya,
Maka itu miris gitu. Ya Allah, kasihan adik-adik kita ini mengikuti tren ya pakaian berhias dengan apa yang lagi viral itu melelahkan gitu ya. Dan kembali lagi bahwa sesungguhnya apa yang kita pakai semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi teman-teman, penting bagi kita sebagai seorang muslimah untuk memahami fikih dalam berpakaian dan berhias. Untuk apa? Agar Allah ridho kepada kita. Dan di dalam agama Islam yang mulia ini teman-teman, berhias itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya, tapi kita harus tahu menempatkan diri di mana, gitu loh. Apakah di dalam Islam berhias tidak boleh? Tidak juga, berhias diperbolehkan. Ya, yuk mari kita lihat di dalam surah Al-A'raf, ya ayat 26 sampai 27 ada di buku, silahkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Lihat teman-teman, apa kata Allah? Yuk kita tadabburi bersama di rumahnya Allah. Karena setiap kali kita datang ke rumahnya Allah, kita baca Al-Quran, kita tadabburi bersama, maka nama-nama kita akan menjadi nama yang disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla dan diumumkan ke seluruh penduduk langit. Subhanallah. Dan Allah akan menurunkan ketenangan. Allah akan menurunkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke majelis ilmu teman-teman, ya ketahuilah bahwa nama kita itu lagi viral. Di mana viralnya? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, aku ridho dengan fulana bin fulan. Aku ridho dengan fulana bin fulan karena dia datang ke majelis ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di buminya Allah, dan mereka mengerjakan kebaikan yaitu menuntut ilmu, membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Itu yang bisa kita ikhtiarkan teman-teman. Ya, jadi menjadi tenar itu bukan di bumi, tapi menjadi tenarlah di langit gitu ya. Agar kita menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam. Berarti untuk kita nih yang dipanggil kita. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu. Subhanallah. Jadi sesungguhnya kita, perempuan wabil khusus muslimah, itu aurat. Maka ketika kita paham bahwa kita adalah aurat dan kita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutupi aurat kita dengan apa? Dengan pakaian. Ya. Dan pakaian itu bukan hanya untuk menutupi aurat, tapi pakaian juga untuk perhiasan. Kata Allah, dan pakaian takwa itulah yang baik. Subhanallah. Tolong digarisbawahi. Jadi pakaian yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan pakaian yang mahal harganya, tapi pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Ketika seorang muslimah, subhanallah, dia mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah, menjalankan kewajibannya kepada Allah, malu karena Allah, tidak melanggar apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka sesungguhnya muslimah ini lebih baik
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhiasan yang terindah di hadapan Allah bagi seorang muslimah itu adalah takwa. Kemudian kata Allah, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan." Nih teman-teman, berarti Allah di dalam surat Al-A'raf memberikan kepada kita reminder, peringatan, ya. Jangan kalian tertipu kembali dengan syaitan. Kenapa? Karena syaitan pernah menipu bapak ibu kalian, maksudnya ibu bapakmu dan mengeluarkannya dari surga, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya beliau. Ya. Kenapa Nabi Adam dan istrinya beliau dikeluarkan dari surganya Allah? Karena Nabi Adam dan istri beliau ditanggalkan pakaiannya disebabkan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama dalam tafsir surat Al-A'raf ini, kita diminta untuk berhati-hati dalam makan. Jadi kemaksiatan itu teman-teman bisa berawal dari pandangan dan bisa berawal dari makanan. Kenapa? Karena dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam beserta istri beliau di antaranya adalah karena makanan. Ya. Dan seseorang kalau dia tidak melihat makanan apa yang masuk dalam dirinya, apakah itu halal ataupun haram, baik itu dari zatnya ataupun dari cara mendapatkannya, maka itu akan mempengaruhi dalam beribadah kepada Allah. Orang yang membiarkan dirinya memakan dan meminum sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, maka doanya menjadi terhalang. Karena di antara penghalang doa itu makanan haram, pakaian haram. Ya, pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Bagaimana Allah akan mengijabah doamu sedangkan pakaian yang kamu pakai adalah pakaian yang haram, sedangkan makanan yang kamu pakai adalah makanan yang haram, kan gitu. Berarti di sini kita bisa mengambil faidah teman-teman, bahwa di antara penghalang doa, kenapa doa kita itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Adakah pakaian yang selama ini kita pakai pakaian dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Adakah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang tidak Allah ridhoi? Karena ini menjadi unsur ya terhalangnya doa-doa kita. Ya. Dan subhanallah, ternyata setelah Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau memakan buah yang dilarang oleh Allah, dan ini adalah ujian, ya, Allah azza wa jalla melepaskan pakaian dari keduanya dan menurunkannya ke bumi. Subhanallah. Dan ini sangat-sangat mengerikan teman-teman. Artinya kan ada hubungannya antara makanan yang masuk dengan pakaian, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa kata Allah? Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maksudnya syaitan beserta bala tentaranya bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat syaitan. Kalau ada manusia yang bisa melihat jin, bisa melihat syaitan, itu perlu diruqyah, ya. Karena ini nggak normal. Dan tidak perlu kita normalisasi. Kita, oh itu nggak apa-apa kok, dia justru orang keren gitu ya, justru orang pinter gitu ya. Jangan, itu harus diruqyah itu. Ya, kenapa? Karena kata Allah, sesungguhnya dia melihatmu dan kita nggak bisa lihat. Ya, aslinya tuh begitu. Kemudian di sini sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Lihat teman-teman. Dari ayat surat Al-A'raf ayat 26 sampai 27 kita bisa mengambil faidah bahwa sesungguhnya musuh terbesar kita itu adalah syaitan. Syaitan itu dari bangsa jin, teman-teman. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Untuk apa? Untuk beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Berarti ketika Allah memerintahkan kita untuk memakai pakaian, dan pakaian itu kita kenakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, artinya setiap kali kita memakai pakaian, setiap kali kita menutup aurat, saldo kebaikan kita di akhirat naik. Nah, Masya Allah. Jadi
Jangan sia-siakan perkara ini teman-teman. Sesuatu yang awalnya mubah, ya sesuatu yang awalnya biasa-biasa saja, makan itu sesuatu yang biasa. Memakai kaos kaki itu sesuatu yang biasa. Memakai kerudung itu sesuatu yang biasa. Tapi bernilai pahala yang besar manakala kita meniatkan semuanya karena kita sedang menjalankan kewajiban. Subhanallah. Jadi harus ada nih dalam diri kita. Kalau pas kita lagi pakai kerudung, ya Allah, tidaklah aku pakai kerudung ini kecuali ini adalah perintah darimu, maka berikanlah pahala untukku. Masya Allah. Teman-teman, ya, memakai pakaian 1 jam, 2 jam untuk menuntut ilmu ketika keluar rumah, Masya Allah, maka Allah Azza wa Jalla tulis pahala. Masya Allah. Jadi ibadah itu banyak cakupannya. Nah, bangsa jin mereka juga diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dari kalangan jin yang enggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah syaiton. Jadi syaiton tuh premannya para jin. Ya, apa preman apa ya? Jadi yang enggak mau beriman sama Allah sama Rasulnya itu namanya syaiton. Tapi yang aslinya jin itu ada nggak Ustaz yang beriman? Ada. Ya, dulu Ifrit zamannya Nabi Sulaiman tuh beriman kepada Allah. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa syaitan ini adalah kalangan bangsa jin yang nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu mereka itu teman-teman tidak beribadah kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu mengganggu anak Bani Adam. Ya, mulai dari mereka memberikan was-wasnya. Was-was tuh meniup-niupkan. Wah gitu. Itu tugasnya mereka memang. Ya, karena mereka nggak mau beribadah, karena mereka nggak mau taat kepada Allah, akhirnya mereka lakukan apa? Menggoda anak Bani Adam, mencari teman agar bisa masuk bersama-sama ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wanita zaman sekarang seorang muslimah yang dia pakai baju tapi bajunya seakan-akan telanjang, yang dia pakai baju tapi bajunya terlalu tipis misalnya ya, sampai kelihatan kulitnya, maka itu semuanya terkena jebakan syaiton. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Syaiton itu tidak akan pernah lengah dalam menggoda anak Bani Adam. Baik. Nah, di dalam Islam teman-teman, apa sih tujuan berhias? Nah, ini yang perlu kita pelajari juga. Jadi di antara tujuan berhias, di antaranya adalah untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tujuan berhias di dalam Islam adalah di antaranya bagi seorang istri untuk menyenangkan hati suami. Masya Allah. Nah, ini sering nih saya berpesan kepada ibu-ibu, ya. Bu-ibu, kalau di depan suami, ya jangan pakai daster terus. Yang dasternya itu sudah dipakai berapa tahun? Dari mulai awal menikah, ya. Tapi pakailah baju dinas depan suami. Emang boleh, Us? Boleh, silahkan. Ya. Dan pakaian bagi seorang istri di hadapan suaminya ketika dia pakai, maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ditanya dulu ke bebeknya masing-masing, Beb, ya sukanya model baju dinas seperti apa, gitu ya. Kalau suami kita sukanya model apa, gitu ya, enggak apa-apa. Ya silahkan beli. Dan ketika kita mengeluarkan harta untuk membeli baju dinas untuk di hadapan suami, itu sudah dapat pahala loh. Subhanallah. Jadi Islam itu ya teman-teman, Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa. Allah itu zat yang maha baik dalam memberikan pahala bagi hamba-hambanya. Kalau kita niatnya membeli pakaian untuk menyenangkan di depan suami, maka harta yang kita keluarkan untuk membeli pakaian tersebut sudah dihitung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan hartanya di jalan Allah, diantaranya adalah membeli pakaian yang kita pakai di depan suami kita. Masya Allah. Baik, kemudian yang ketiga teman-teman, untuk menjaga kehormatan, ya kehormatan diri. Ya, seorang muslimah ketika dia memakai pakaian syar'i, ketika dia memakai baju yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, maka insya Allah dia tidak akan diganggu oleh laki-laki. Kenapa? Karena dalam surah Al-Ahzab, di antara bonus bagi orang yang menutup auratnya, bagi muslimah yang dia menutup auratnya adalah agar tidak diganggu oleh kaum laki-laki. Ya. Dan hikmah yang ada di dalam surat Al-Ahzab, ketika seorang wanita muslimah memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka diantaranya adalah agar mudah dikenal, maksudnya agar mudah teridentifikasi gitu. Oh, dia seorang muslimah. Ya, jadi pakaian itu luar biasa, Masya Allah.
pakaian berhias itu bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Baik. Nah, coba teman-teman lihat ya. Apa kata Allah? Di buku ada teman-teman. Hadis. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ya, kaidah dalam berpakaian, kaidah dalam makan, kaidah dalam berhias itu semuanya tidak boleh kita berlebih-lebihan. Fi ghairi israfin wala makhilah, dan tanpa kesombongan. Ini kaidah. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an juga ada wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya. Jadi kalau kita berhias, ya berhias yang minimalis saja. Ya. Kalau berhiasnya terlalu medok, apa bahasanya? Terlalu berlebihan gitu ya. Yang tadinya kulitnya sawo matang jadi putih, glowing gitu ya. Atau misalnya pakai gincu tapi terlalu tebal, pakai lipstik tapi terlalu tebal, alisnya pakai pensil tapi terlalu tebal gitu kan. Nanti suaminya pas lihat jadi bingung, ini istriku bukan gitu ya. Karena berhiasnya terlalu berlebih gitu. Sampai suaminya bingung gitu ya. Ya. Boleh nggak wanita berhias di depan suaminya? Ya, misalnya dengan rambutnya itu di apa tuh teman? Di curly ya gitulah. Pakai alat itu boleh. Selagi itu bukan permanen, ya itu boleh, silakan. Ya. Yang penting teman-teman, kaidah dalam berhias atau berpakaian itu yang penting tidak berlebihan. Ya. Tapi kalau sampai misalnya teman-teman rambutnya diikat-ikat, dikepang kayak orang mana tuh? Kalau saudara-saudara kita yang itu kan kayaknya menghabiskan waktu loh. Bagi orang Jawa, budaya Jawa tuh berlebihan. Ya. Tapi budaya mereka ya mungkin enggak. Ya. Kalau budaya kita ya insya Allah bagi wanita muslimah merapikan rambut aja udah cukup gitu ya. Asal rambutnya itu terlihat indah. Ya, jangan sampai kita membiarkan rambut kita acak-acakan di depan suami kita. Subhanallah teman-teman. Saya menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang Timur Tengah, wabil khusus orang-orang Madinah, yang sebagian dari mereka saya pernah bermuamalah gitu ya. Masya Allah wanita-wanita di sana, istri-istri di sana itu Masya Allah ya, kalau keluar rumah mereka itu rapet pet gitu ya, pakai item-item gitu ya keluar rumah. Tapi kalau pas di rumah menyambut tamu, misalnya saya datang gitu ya, Masya Allah berhias gitu ya, berhias, pakai pakaian yang bukan hitam-hitam gitu ya, pakai pakaian rumah, kemudian rambutnya di curly, anak-anaknya juga sama, terus pakai make up gitu, Masya Allah ya, pakai parfumnya aja banyak, ada parfum buat baju, ada parfum buat badan, ada parfum buat rambut, Masya Allah. Lah orang Indonesia parfumnya bawang. Nah, jadi dan kenapa kok di Madinah dan di Makkah itu banyak parfum kan? Karena memang hobinya mereka memakai parfum. Dan memakai parfum ini bagian dari berhias teman-teman. Ya, jadi kalau kita beli parfum untuk menyenangkan hati suami, Masya Allah dapat pahala itu. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Kemudian di antara adab-adab ya mengenakan pakaian dan berhias yang ada di dalam buku adab, di antaranya adalah wajibnya menutup aurat. Ya, tadi kita sudah dengar bersama ya, ada di dalam surah Al-A'raf ayat 26 sampai 27. Dan ada juga teman-teman di dalam surat An-Nur. Yuk kita buka bersama-sama An-Nur ayat 31. Nanti ini menjadi tambahan ya. Surah An-Nur ayat 31. Silahkan dibuka. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Baik, teman-teman, ada PR untuk hari ini. Ya, PR. Pertemuan kemarin ada PR nggak terakhir? Nggak ada PR? Oke, PR ya. Setelah pulang nanti, teman-teman tolong berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, bantu hamba untuk mentadaburi surah An-Nur ayat 31. Ini penting, pakai banget. Surat An-Nur ayat 31. An-Nur ayat 31. Kenapa? Karena dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk kita para wanita-wanita yang beriman, untuk mukminah. Apa yang Allah perintahkan diantaranya, teman-teman? Kita harus menahan pandangan, dan kita harus menahan kemaluan kita, dan janganlah menampakkan perhiasan kita kecuali yang biasa nampak dari apa yang kita tampakkan. Ya, kemudian dan mereka hendaklah menutup kedua dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada siapa? Nah, itu dipelajari. Nah, dipelajari, kalau saya di sini bedah satu persatu nggak cukup waktunya. Jadi teman-teman pelajari saja. Dan yang ada dalam surah An-Nur ayat 31 itu adalah mahram kita. Nah, jadi kalau kita pengen belajar permahroman, itu ada di dalam surah An-Nur ayat 31. Berarti kita boleh menampakkan perhiasan kita di hadapan mereka. Nah, tapi kita tidak boleh menampakkan perhiasan kepada selain yang disebutkan di surah An-Nur ayat 31. Ya, berarti kalau laki-laki yang tidak disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 berarti itu laki-laki ajanib. Laki-laki ajanib itu laki-laki asing. Maksudnya adalah laki-laki yang bukan mahram kita. Gitu ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman, di dalam Islam itu sudah komplit sebenarnya. Mau belajar apa aja, insya Allah sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Dan untuk belajar permahraman ada dalam surah An-Nur ayat 31. Jadi pentingnya kita menutup aurat itu ada dalam surah An-Nur ayat 31. Baik. Kemudian yang kedua teman-teman, laki-laki dalam berpakaian, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak diperkenankan untuk menyerupai pakaian lawan jenis. Harusnya gimana? Laki-laki ya berpakaian dengan pakaian laki-laki, wanita berpakaian dengan pakaian wanita. Kecuali kalau memang itu adalah budaya di sebuah tempat dan itu sudah menjadi hal yang sudah dimaklumi. Contoh ya. Di Indonesia, gamis itu untuk laki-laki apa perempuan? Oke, perempuan. Di Mekah dan Madinah, gamis, boleh nggak laki-laki pakai gamis? Boleh. Berarti kalau memang budayanya di sana laki-laki boleh pakai gamis, berarti gamis tersebut boleh dipakai untuk kaum laki-laki. Nah, ada lagi misalnya apa ya teman-teman? Apalagi misalnya sudah menjadi budaya dalam sebuah negeri tapi itu tidak melanggar syariat. Misalnya pakai imamah. Imamah itu pakai kayak kerudung di atas kepala itu. Ya. Nah, itu kan kalau budaya Madinah atau Mekah atau Yaman tuh biasa aja. Itu memang biasanya dipakai oleh kaum laki-laki. Tapi kalau budaya kita, ya laki-laki pakai kerudung, apalagi kerudungnya kerudung perempuan gitu ya. Terus dipakai, itu kira-kira menjadi hal yang aneh nggak? Menjadi hal yang aneh. Ya. Jadi dalam berpakaian juga kita harus melihat urf, kata Syekh Utsaimin. Apa itu urf? Urf itu adalah kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di Indonesia, bapak-bapak biasanya pakai sarung, gimana? Pakai peci nasional. Nah, selagi sarung itu tidak melanggar syariat, maka boleh dipakai, gitu kan? Jadi melihat apa yang ada di masyarakat.
Ya, tidak ada salahnya laki-laki pakai sarung, tidak ada salahnya laki-laki pakai kemeja, karena auratnya laki-laki itu adalah dari pusar sampai ke lutut. Ya, untuk perempuan bagaimana? Ya sama, perempuan juga dia menutup aurat. Boleh nggak di Indonesia ya perempuan pakai rok misalnya? Ya, boleh. Kenapa? Karena di Indonesia sebagian wanita tidak semuanya pakai gamis, tapi roknya yang penting menutup aurat. Ya, bukan rok mini. Nah, apalagi rok yang ada belekannya itu, apa tuh namanya? Yang set. Ya. Nah, itu yang nggak boleh. Berarti kan auratnya kelihatan. Tapi kalau pakai rok saja yang dia menutup aurat, boleh nggak? Boleh. Kan nanti ada syarat-syaratnya. Tidak boleh ada lekuk-lekukan yang terlihat, gitu kan ya? Nah, selagi itu memenuhi syariat, maka diperbolehkan. Ya. Apalagi misalnya teman-teman. Oh iya, pernah ada yang tanya ke saya, Ustazah, kalau misalnya nih, kemarin tuh ada yang tanya ke saya biasanya pakai gamis pakai kudung panjang. Terus suatu hari nih saya nyeblung ke sawah. Jadi betul itu ada akhwat yang Masya Allah ya, hidup di desa masih bercocok tanam, Masya Allah. Terus kata beliau tanya ke saya, kan kaki itu aurat, boleh nggak saya pakai boot? Katanya, ya boleh, silahkan. Ya. Kan kalau pakai kaos kaki dia basah. Ya. Pakai boot dari rumah, pakai sepatu boot. Laki perempuan ya mau ke sawah boleh nggak? Boleh, silahkan. Dan itu tidak menyerupai laki-laki, insya Allah. Ya. Yang penting itu menutup kaki kita, Masya Allah ya. Jadi kita malu orang yang mau ke sawah aja masih mikir ya kakinya ditutup gitu ya. Kita yang nggak ke sawah kadang kakinya nggak ditutup. Ya. Padahal subhanallah kaki itu termasuk bagian dari aurat. Baik. Nah, teman-teman kita akan belajar juga ada apa saja ya syarat untuk pakaian muslimah. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini saya berikan gambaran ini karena di Indonesia itu rata-rata yang dipakai adalah madhab Syafi'i. Jadi, menurut madhab Syafi'i, seorang wanita ketika dia dalam kondisi mau keluar rumah, gitu ya, maka seluruh tubuhnya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ya, baik. Yang kedua, tidak menampakkan warna kulit atau tidak transparan, tidak terlalu tipis kainnya. Jadi bagi ibu-ibu ya yang kalau mau jagong, mau menghadiri pesta pernikahan, pakai kebaya, maka pilih kebayanya yang tebal. Ya, jangan pilih kebaya yang dia transparan. Kan ada tuh kebaya yang jaring-jaring itu. Nah, brukat. Oh iya bener, brukat bahasanya. Brukat itu kan terlihat ya. Kulitnya ya. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau itu ya, mau menghadiri pernikahan, terus kita pakai baju tapi longgar. Tapi brukatnya itu di dalam, nggak kelihatan. Ya, ketutupan kerudung boleh nggak? Ya boleh, silakan. Yang penting nggak terlihat oleh mata laki-laki lain, gitu ya. Baik. Yang ketiga adalah tidak ketat atau tidak membentuk lekuk tubuh. Nah ini maaf ya ibu-ibu. Zaman dulu saya di kampung, ya di Cirebon, itu kalau menjahitkan baju untuk wanita muslimah itu muali suaminya di Cirebon ya. Itu kalau di sana tuh budayanya apa? Bajunya tuh harus disekeng. Tahu sekengan enggak? Jadi gini loh bentuk ya. Toing nanti gitu ya. Nah, itu sadarilah bahwa sekengan itu membentuk loh teman-teman. Kan harusnya pakai baju itu kan untuk biar nggak bentuk. Tapi kalau pakai baju terus disekeng, ibu-ibu paham toh? Orang-orang yang paham, alhamdulillah. Oh sekeng itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Jawa juga sekeng. Oh iya. Jadi tengahnya tuh nanti dijahit gitu loh Bu, biar nanti kelihatan lekuk tubuhnya. Kita zaman dulu mungkin pernah begitu ya. Mau ke kantor pakai baju di sekeng gitu ya. Nah, itu ternyata bentuk loh. Ya Masya Allah. Ya, jadi kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah ya. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi nggak usah disekang-sekeng. Sudah pakai baju ya baju aja pakai. Kenapa? Karena tujuan kita dari memakai baju adalah untuk menutup aurat. Kan kalau dijahit berarti kan kita punya pilihan. Kecuali kalau misalnya nggak ada baju lagi, ya kalau nggak pakai baju sekengan itu kita nggak pakai baju keluar rumah misalnya, maka itu dalam keadaan darurat boleh. Ya dalam keadaan darurat.
Ya, tapi kalau nggak dalam keadaan darurat maka itu tidak diperkenankan. Baik, kemudian teman-teman, di antara syarat untuk pakaian wanita muslimah adalah tadi tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena Rasulullah SAW melaknat ya orang yang dia pakai baju tapi menyerupai lawan jenis. Ya, zaman sekarang banyak subhanallah waria-waria, ya kan? Yang dia laki-laki tapi pakai baju perempuan. Adanya di mana tuh teman-teman? Itu loh di Bogem. Kalau kita mau ke arah Prambanan, itu kenapa ya? Kok munculnya dari situ ya? Ada yang pernah ini nggak? Lihat nggak? Ada kan? Di lampu merah itu. Saya kadang kalau pas lewat situ ya, anak saya pas ada di samping saya tutupi matanya. Ya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk itu mulai beredar. Ya. Makhluk-makhluk itu mulai ada gitu ya. Dan subhanallah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin. Ya Rabb. Ya, kasihan. Ya kan kasihan kan? Fitrahnya laki-laki jadi perempuan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi afani. Jadi kalau kita lihat begitu tuh ibu-ibu kita berdoa, ya Allah, alhamdulillah Engkau yang telah menyelamatkanku, yang menjadikan aku normal. Gitu loh. Ya, karena saudara-saudara kita, ya hamba-hamba Allah yang lain ada yang seperti itu. Ya, maka wajib bagi kita untuk turut mendoakan dan tidak usah kita mencaci maki mereka, gitu ya. Barangkali suatu hari kelak ada di antara mereka yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, mereka meninggalkan itu semuanya dan ternyata mereka menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Gitu ya. Jadi sikap kita adalah mendoakan. Baik. Kemudian ya. Di antara syaratnya tidak menyerupai pakaian budaya yang memang itu khasnya orang-orang kafir. Khasnya ya, bukan keumumannya, tapi khas. Ya, misalnya keumuman itu bagaimana? Misalnya orang-orang kafir laki-laki di sana pakai celana panjang. Apakah laki-laki kaum muslimin boleh pakai celana panjang? Laki-laki orang-orang kafir itu pakai celana panjang, bukan khasnya. Mereka itu pakai celana panjang, bukan khas, bukan umum. Berarti apakah kaum muslimin laki-lakinya boleh pakai celana panjang? Boleh, karena itu bukan khas. Tapi yang menjadi ciri khas itu nggak boleh. Contoh, ciri khasnya orang-orang kafir. Contoh, ini hati-hati ya dalam berpakaian. Seorang wanita muslimah, ya, dia pakai ikut-ikutan di tanggal 25 Desember tuh pakai topi apa tuh? Nah itulah, topi itulah ya, topi apa sinterklas ya itulah. Itu nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena itu menjadi ciri khasnya mereka. Nah itu nggak boleh. Atau bapak-bapak pakai topi tapi topi yang kecil itu loh, yang ya gitulah, topi yang dia nggak menutupi semua kepala tapi hanya di atasnya aja. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena menjadi ciri khasnya mereka. Nah, jadi teman-teman tidak semua pakaian orang kafir tuh nggak boleh dipakai, tapi yang menjadi ciri khas. Nah itu yang nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai ikut-ikutan yang lagi viral karena itu dipakai oleh orang-orang kafir dan menjadi ciri khas dan akhirnya kita kaum muslimin ikut-ikutan. Baik. Terakhir teman-teman, ya bukan termasuk pakaian untuk kesombongan. Jadi kalau pakai baju ya niatnya bukan untuk sombong-sombongan tapi niatnya untuk menutup aurat. Baik, kemudian dalam berpakaian juga di sini disebutkan teman-teman di buku halaman 360 kita tidak boleh memakai pakaian syuhroh. Nah ini nih saya jelaskan sedikit. Pakaian syuhroh itu apa? Kata Syekh Utsaimin, pakaian syuhroh itu pakaian yang ketika dia memakai pakaian tersebut orang-orang akan melihat menjadi sumber pusat perhatian gitu ya. Dan pakaian tersebut tuh jadi membuat dia tuh akhirnya terkenal. Nah itu nggak boleh. Pakaian syuhroh itu nggak boleh. Pakaian kebesaran agar seseorang menjadi terkenal karena pakaian tersebut. Misal contoh, di Yogyakarta ada seorang wanita muslimah pakai gamis, tapi gamisnya itu terbuat dari emas permata. Misal, ya emas mau menceling gitu ya. Terus kerudungnya dari perak misalnya gitu ya. Nah itu kan jadi langsung terekspos tuh, langsung viral. Lah itu nggak boleh. Ya. Pakai nikobnya dari mutiara gitu misalnya. Wah, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena menyebabkan dia jadi terkenal. Zaman sekarang banyak nggak teman-teman? Orang pengen jadi terkenal. Banyak. Apa yang mereka lakukan? Nyeleneh. Tahu nyeleneh? Membuat sesuatu yang nyeleneh. Ya. Subhanallah. Jadi orang terkenal tuh nggak enak teman-teman. Jangan pernah punya niat saya pengen jadi orang terkenal. Jangan. Ya.
Kalau kita bisa menjadi orang yang tidak terkenal di hadapan manusia, lakukanlah, gitu ya. Terkenalnya di hadapan Allah saja cukup itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari fitnah popularitas. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian dalam berpakaian seorang laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas dan sutra kecuali karena udzur. Kita sudah belajar ya kemarin di fikih bahwa seorang laki-laki itu dibolehkan memakai sutra tapi yang ada campurannya. Nah, itu pun untuk berobat misalnya. Tapi kalau dia pakai pakaian sutra bukan untuk udzur, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena bagi seorang laki-laki muslim yang dia memakai pakaian sutra di dunia, maka nanti tidak lagi bisa memakai pakaian sutra di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama emas juga nggak boleh. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ummu Ali bahwa jikalau laki-laki pakai emas, maka akan ada penyakit-penyakit gitu ya. Intinya itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Ya, baik. Nah, untuk pakaian wanita teman-teman itu dianjurkan lebih dipanjangkan. Ya, jadi wabil khusus wanita ya pakai abaya misalnya atau pakai gamis atau pakai rok itu di atas mata kaki. Misalnya lagi ngetren nih, ada pakaian wanita gitu misalnya ya. Dia di atas mata kaki gitu. Jadi kelihatan mata kakinya, itu tren yang melanggar syariat ya. Kenapa? Karena pakaian wanita itu anjurannya adalah dipanjangkan. Ada pertanyaan, Ustazah gimana? Lek bajunya ngelewer-ngelewer gitu ya. Tahu ngelewer-ngelewer nggak Bu? Ah itu dia menjuntai ya. Dulu bahasa Indonesia dapat berapa Bu? Masya Allah betul. Menjuntai-juntai ya. Nah itu tuh gimana kalau ada najis, kan kadang pertanyaan begitu ya. Kalau ada najis gimana? Maka Islam memberikan solusi. Apa solusinya? Kalau misalnya pakaian wanita ini kena najis, cara membersihkannya dengan debu. Maksudnya dengan debu itu kan dia kan jalan lagi tuh. Nah ketika pakaiannya kena debu maka itu cara mensucikannya. Gitu. Tapi nggak harus kemudian ambil debu terus diosek-osek pakai debu, itu nggak usah. Ya. Misal gitu ya, itu subhanallah. Jadi ternyata setiap syariat ya, setiap anjuran itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Baik. Kemudian teman-teman, nah ini ya, bagi seorang wanita muslimah dilarang memakai salib. Ya, salib itu adalah ciri khasnya orang-orang Nasrani. Jadi kalau lagi tren-trenan orang-orang pakai kalung salib, maka seorang muslimah nggak boleh pakai. Ya, tapi gimana kan kita ikut bertoleransi. Karena teman saya waktu Idul Fitri aja pakai jilbab misalnya gitu ya. Misal contoh ada orang Nasrani gitu ya, misalnya pas Idul Fitri dia bertoleransi ikut pakai jilbab ya. Maka kan kita tanggal di mana mereka merayakan kita harus ikut, ya enggak juga. Toleransi bukan begitu ya. Toleransi di dalam Islam itu saling menghormati, bukan mencampur adukan antara ajaran satu dengan ajaran lainnya. Jadi ini penting teman-teman, kita beritahu anak-anak kita bahwa kita ini dilarang seorang muslimah untuk menyerupai pakaian Nasrani, menyerupai pakaian kafir, dan tidak boleh juga memakai salib. Ya. Taib, baik. Kemudian di antara adabnya adalah ketika kita memakai pakaian maka dahulukan yang kanan. Ini nih teman-teman, berarti ini panen pahala nih. Coba saya tanya, sehari berapa kali teman-teman memakai pakaian? Sehari berapa kali? 2 itu berarti pagi sama sore. Belum nanti di hadapan suami kan ada pakaian khusus. Ya 3, 4. Pas lagi panas-panasnya ya Bu Retno ya. 4 kali misalnya ya. Nah, kalau kita setiap kali memakai pakaian, subhanallah teman-teman, ini sesuatu yang kadang kita nggak sadar, padahal di situ ada pahala loh, ada ibadah loh. Terus kita dahulukan tangan kita dimasukkan menggunakan tangan kanan, gitu ya. Maka itu pahala di sisi Allah. Saldo pahala kita lagi naik. Masya Allah. Dan ketika kita melepaskan pakaian, kita membaca doa ataupun memakai pakaian kita membaca doa, maka di situ juga ladang pahala. Masya Allah. Jadi pahalanya muslimah tuh banyak teman-teman. Ya, di rumahnya aja udah luar biasa. Pakai baju, ya dahulukan yang kanan dapat pahala. Pakai baju berdoa dapat pahala. Pakai baju niat untuk menutup aurat dapat pahala. Belum lagi pakai alas kaki mendahulukan kaki kanan juga dapat pahala. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah.
Baik. Kemudian yang ke-11 adalah sunnah ketika memakai sandal. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena sandal itu kan bagian dari apa yang kita pakai. Nah, gimana kalau kita pakai sandal? Ya, maka diantaranya kita tidak boleh memakai sandal hanya satu. Ya, idan qata'a syis'u ahadikum fala tamshi fil ukhra hatta yusliha. Apa kata Rasulullah, kalau kita pakai sandal, ya, sepasang harus kita pakai. Ya, teman-teman, kalau seumpama misalnya ke masjid gitu ya, atau ke menuntut ilmu, terus sandalnya lepas, maka hanya dua nih, satu diperbaiki, sandal yang lepas itu dipakai kedua-duanya, atau dua-duanya nggak dipakai, nyeker, gitu ya. Tahu nyeker nggak? Subhanallah, saya itu lihat pemandangan yang begitu luar biasa ya teman-teman. Saya masih ingat ya, ada pengalaman yang kami tuh langsung melihat langsung. Jadi begini. Waktu kami mengantarkan jamaah umroh, ya, saya lupa umroh apa haji ya, tapi waktu itu saya ingatnya lagi berdesak-desakan. Teman-teman, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk menjadi tamunya Allah. Amin. Jadi ketika lagi berdesak-desakan, itu ada salah satu jamaah umroh yang dia ditabrak sama anak kecil. Jadi anak kecil tuh lari gitu dari atas itu, terus nabrak mas-mas gitu ya. Mas-mas tapi bukan orang Indonesia. Nah, sendalnya tuh lepas satu, set gitu ya. Maka dia tahu posisi karena sendalnya lepas ya, putus gitu sendal japit itu, akhirnya dia tenteng. Tidak lama kemudian, subhanallah, ada laki-laki beda negara itu ya, Masya Allah. Dia melepaskan sandalnya, ya Allah, itu pemandangan yang luar biasa. Dia melepaskan sandalnya dan membiarkan telapak kakinya tidak memakai alas kaki gitu ya, dan memberikan sandal yang dicintainya untuk temannya, untuk saudaranya yang nggak kenal sebelumnya, biar bisa pakai sandal itu. Masya Allah. Jadi subhanallah, pemandangan yang seperti itu pemandangan yang membuat kita itu, ya Allah, Masya Allah, baik banget ya hatinya gitu ya. Dia rela nggak pakai sendal untuk diberikan kepada temannya yang nyangking sendal gitu loh. Subhanallah. Jadi Masya Allah ya, semoga Allah memberikan kepada mereka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi boleh juga teman-teman kalau kita misalnya di mobil ada dua sandal misalnya, atau sandal satu dipakai, sandal satu di mobil. Kita lihat teman kita sandalnya putus, ya boleh kita keluarkan sandal kita yang di dalam mobil, kemudian kita hadiahkan kepada teman kita yang sandalnya putus. Ya. Dan kalau kita diberikan sandal oleh teman kita doakan semoga Allah berikan alas kaki di surganya Allah. Nah, kan seneng kan? Alas kaki di dunia gak seberapa harganya, didoakan mendapatkan alas kaki di surga. Masya Allah. Dan bisa jadi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gak boleh pakai sandal hanya satu. Kaos kaki juga sama. Kaos kaki juga yang gak boleh. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Kalau mau dilepas, lepas semuanya. Mau dipakai semuanya. Kenapa? Karena syaitan, kata Rasulullah, inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Syaitan itu kalau pakai sendal cuma atuk. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan mengenakan satu sandal. Makanya kita nggak boleh menyerupai syaitan. Nah, tadi kita sudah tahu bersama syaitan itu dari kalangan jin. Ya, tapi yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Dan subhanallah teman-teman, ternyata zaman sekarang baru booming itu namanya apa? Grounding. Apa namanya? Nyeker apa? Grounding ya namanya ya. Grounding ya. Itu katanya kan untuk kesehatan bagus ya. Masya Allah. Jadi ternyata Masya Allah, apa yang disyariatkan di dalam agama kita, kalau sandalnya putus ya nyeker gitu ya, itu banyak manfaatnya. Ya. Jadi tadi apa teman-teman? Nyeker gitu ya. Nyeker tuh ternyata juga punya manfaat teman-teman katanya. Ya, saya pernah ketemu terapis itu katanya aliran listrik yang ada di tubuh kita ketika kita nyeker itu ketemu dengan bumi, gitu ya. Dan itu bisa menyehatkan tubuh kita. Subhanallah. Mau saya jadikan PR apa teman-teman? Nanti di rumah nyeker gitu ya. Masya Allah. Pernah nyeker nggak? Nggak pernah nyeker. Nggak pernah nyeker katanya. Pernah nyeker ibu-ibu? Pernah. Apa yang dirasakan setelah nyeker? Sakit. Yo nyekernya di mana dulu? Ya Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman jangan lupa kalau mau pakai baju, pakai sendal, baca doa. Ya, di antara doanya apa? Pakai baju udah hafal belum?
Sering kita pakai baju tapi lupa baca doa. Ya. Doanya alhamdulillahilladzi kasani hada thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Mau ditulis atau nanti di-share di grup. Ya, Mbak Desi ya, tolong ya Mbak Des. Doa memakai pakaian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Oh udah, Masya Allah, udah duluan. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Dibaca terus ya ibu-ibu. Subhanallah ibu-ibu, lihat nih. Kalau kita itu pas lagi pakai baju, ya. Terus, Alhamdulillah nih kita pakai bajunya bisa sendiri nih. Masya Allah. Ya, tanpa bantuan orang. Itu adalah nikmat. Pernahkah kita melihat pasien di rumah sakit yang pakai baju harus dibantu oleh perawat? Pernah? Ya? Dilepaskan. Mbak, dulu perawat? Bukan pernah ngalamin. Oh, saya kira kalau angguk-angguknya kenceng banget gitu. Oh, pernah. Waktu itu sakit. Terus pakai infus. Jadi pakai bajunya dibantu perawat ya. Subhanallah. Nah, sekarang kalau kita pakai baju tanpa bantuan orang lain, misalnya itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ya. Maka dari itu ketika kita memakai baju, apa doanya tadi? Alhamdulillah. Puji syukur hanya kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi subhanallah ya. Benar-benar banyak nikmat itu yang kadang kita itu gak sadar bahwa itu adalah nikmat. Ya, kita akan sadar nikmat setelah nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini untuk laki-laki ya, dianjurkan untuk memakai pakaian putih, tapi perempuan tidak ya. Oh ya, ini. Cincin itu boleh dipakai oleh kaum laki-laki yang terbuat bukan dari emas. Jadi kalau ada laki-laki pakai cincin perak boleh. Pakai cincin tembaga boleh, ya silahkan. Oke, kemudian bagi perempuan juga boleh pakai wangi-wangian, tetapi tidak dipakai ketika dia melewati kaum laki-laki. Ya, dan parfum yang dipakai ini perhiasan ya, parfum ini dalam rangka berhias. Yang dipakai untuk wanita adalah parfum yang baunya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu tajam baunya. Ya. Di parfumnya wanita itu tidak terlalu tajam. Ya. Dan kalau seandainya misalnya dia pakai ketika sedang berkumpul dengan sesama wanita, maka itu boleh. Ya, yang penting tidak dipakai ketika melewati kaum laki-laki. Kenapa? Karena konsekuensinya dia tidak mencium bau aroma surga. Ya kalau Ustazah, misalnya nih kemarin tuh pertanyaannya apa ibu-ibu? Ada seorang wanita yang dia qadarullah bau badan misalnya ya. Maka boleh nggak pakai deodoran gitu ya? Boleh, tapi pilih deodoran yang baunya tidak tajam gitu ya. Baunya aromanya tidak menyengat. Dan sekarang walillahilham ada yang tidak menyengat ya. Ya kan banyak tuh sekarang produk-produk deodoran yang tidak menyengat baunya, maka itu juga diperbolehkan dan bukan bagian dari parfum. Karena memang tujuannya bukan untuk pakai minyak wangi tapi untuk menghilangkan bau badan gitu ya. Dan bersyukurlah kepada Allah manakala kita itu diberikan oleh Allah tubuh yang enggak tercium aroma enggak enak. Itu udah banyak-banyak bersyukur deh. Alhamdulillah, berarti enggak harus pakai deodoran. Alhamdulillah. Ya, karena ada wanita-wanita yang memang diciptakan oleh Allah nggak ada bau badannya gitu, dan ada juga yang beraroma yang tidak sedap. Ya, kalau wanita yang diciptakan oleh Allah dengan aroma yang tidak sedap, kemudian dia bersabar atas ujian itu, maka itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik, kemudian teman-teman ini dianjurkan juga untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk menyisir rambut. Jadi rambut itu teman-teman dirapikan, disisir. Rasulullah SAW beliau juga menyisir. Ya Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut maka muliakanlah. Dan bersyukurlah kepada Allah masih dikasih rambut. Ya. Hamba-hamba Allah yang diuji sakit kanker, kemudian kemo, kan rambutnya nggak ada. Ya. Atau ada ya laki-laki botak nggak ada rambutnya. Maka ketika Allah kasih rambut, muliakanlah rambut kita sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah dengan dirawat. Ya, jadi kalau kita teman-teman
membeli perawatan rambut gitu ya, maka niatkanlah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah dan itu bernilai pahala. Tapi kalau kita beli perawatan rambut hanya untuk bangga-banggaan gitu ya, waliyadzubillah bermaksiat kepada Allah, itu maka tidak termasuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan untuk kaum wanita teman-teman, kalau mau memotong rambut, maka jangan disamakan dengan potongan rambut laki-laki. Ya, tidak boleh bagi seorang wanita ketika dia memotong rambut dalam rangka merapikan rambut, kemudian potongannya sama persis dengan kaum laki-laki. Pernah nggak lihat wanita yang potongannya kayak laki-laki? Pernah. Bahkan ya, kemarin saya pernah ketika belanja di pasar tradisional, dari belakang itu saya kira laki-laki. Sampai saya sudah menjaga jarak gitu. Pas dia balik badan, loh kok perempuan gitu ya. Karena benar-benar subhanallah dari potongan rambutnya itu benar-benar kayak laki-laki. Pakai kaos gitu ya, pakai celana. Saya sudah jaga jarak gitu ya. Pas nengok gitu, wih, kok perempuan, saya sampai kaget gitu ya. Ternyata ada tuh. Dan bagi seorang ibu yang punya anak perempuan dari kecil teman-teman, itu sudah dibiasakan anaknya kalau mau potong rambut, jangan potong rambut ala-ala laki-laki gitu ya. Karena ada juga ibu-ibu yang punya anak perempuan tapi sebenarnya pengen punya anak laki-laki, aslinya pengen punya anak laki-laki. Allah kasih anak perempuan, yo didandanin dandanan laki-laki, yo rambutnya dipotong rambut laki-laki, maka ini menjadi dosa jariah. Ya waliyadzubillah. Gitu ya. Jadi kalau perempuan ya pakaikan pakaian perempuan. Baik. Ini nih, ibu-ibu yang sudah beruban ya, maka boleh disemir ubannya. Disunahkan merubah warna uban, tapi selain warna hitam. Nah, ini penting nih ibu-ibu. Ustazah, kalau warnanya merah, kuning, hijau boleh? Boleh, silakan ya. Coklat boleh. Coklat tua boleh. Jangan warna hitam. Ya, ungu boleh, kan lagi viral. Warna ungu boleh, ya. Ungu metalik, boleh. Asal suaminya nggak kaget-kaget. Ini istriku kenapa, gitu ya. Gitu ya. Selain warna hitam, ya. Tadi ibu bilang coklat tua, coklat pirang boleh, boleh. Nanti kayak bule ya bu ya. Masya Allah, ya. Ya, orang Indonesia itu warna rambutnya tuh hitam semua. Teman-teman kami yang di Yaman, di Madinah itu mereka tuh pandai merias rambutnya. Kalau setiap hari Jumat mereka kasih rambutnya ini atau ini? Hina. Jadi nanti warnanya coklat-coklat pirang gitu. Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Boleh mewarnai rambut selain warna hitam. Ya, baik. Kemudian diperbolehkannya bercelak. Ini nih yang sering kita lewati nih. Bercelak teman-teman. Celak itu punya manfaat. Di antaranya apa? Di antaranya kata Rasulullah SAW ya, celak itu bisa menghilangkan kotoran mata dan menjernihkan pandangan. Celak, tahu celak? Tapi kan banyak di antara kita yang sudah nggak pakai celak. Ya, padahal celak itu banyak manfaatnya. Ya, dan pakailah celak dari batu ismid. Namanya batu ismid. Ismid. Biasanya kalau oleh-oleh dari Mekah itu ada tulisannya tuh celak dari batu ismid. Nah, itu dipakai. Ya. Jadi celak itu boleh. Ustazah pakai warna kuku. Itu kan perhiasan juga toh. Pakai warna kuku apa? Cat kuku. Cat kuku teman-teman harus dilihat cat kukunya itu boleh dipakai untuk sholat apa enggak gitu loh. Cirinya gimana? Cirinya kalau cat kuku yang nggak tembus air, ya, dan itu nggak bisa dipakai untuk sholat, biasanya cara menghilangkannya harus pakai cairan tertentu. Tapi kalau cat kuku yang kita pakai dan ada tulisannya cat kuku ini bisa dipakai untuk sholat, biasanya lama-kelamaan dia akan pudar sendiri warnanya. Ya, itu boleh. Orang-orang Arab, ya, kami punya teman orang Yaman tinggal di Yogyakarta, ya, suaminya beliau dosen di UGM, ya, itu tuh. Beliau pernah bilang ke saya, ya, karena saya selalu melihat beliau itu pakai pewarna kuku. Saya tanya, ya, kenapa kok kamu senang banget diwarnai kukumu? Kata beliau, saya nggak membiarkan kuku itu terlihat oleh laki-laki lain, gitu katanya. Dan memang suaminya senang istrinya diwarnai kukunya. Ya, jadi teman-teman tanya bebeknya masing-masing.
Beb gitu ya. Senengnya kuku saya diwarnai enggak gitu. Oh iya seneng kalau diwarna-warnai kan itu Masya Allah ya. Pekan ini warna merah ya. Pekan depan warna oranye gitu kan ya. Pekan depannya lagi warna hijau misalnya. Nah itu Masya Allah gitu ya. Jadi lengkap. Suaminya melihat istrinya kukunya gonta-ganti warna gitu ya Masya Allah. Dan ini juga bagian dari perhiasan. Yang nggak boleh teman-teman zaman sekarang untuk mewarnai kuku itu pakai kutek. Tahu kutek? Saya pernah melihat teman-teman ada seorang wanita muslimah berhijab itu satu tangan berarti 5 jari ini kukunya warnanya beda-beda. Jadi dari warnanya tuh udah beda-beda. Saya bilang, kok yo aneh yo zaman sekarang gitu ya. Tambah aneh, tapi yo ya dianya pede aja gitu ya Masya Allah. Ya, jadi saran saya teman-teman kalau pakai inai yo jangan beda-beda warna. Ya, itu nanti akan mencolok bagi yang melihat kok aneh gitu ya. Ya pakailah dengan satu warna. Ya, kalau mau ganti-ganti warna ya boleh. Tapi ingat, pilihlah yang boleh dipakai untuk sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insya Allah cukup teman-teman. Ya, jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah. Jikalau ada khilafan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.